sebetulnya agar supaya ya dana pensiun itu tumbuh bersama-sama dari didorong oleh peserta maupun peserta pensiun maupun pemberi kerja. Tentu saja harusnya pemberi kerja itu diberikan insentif sudah memiliki dana pensiun yang programnya programnya iuran pasti ataupun manfaat pasti yang sifatnya sukarela harusnya tidak diwajibkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan kalau sekarang ini kan masih diwajibkan, sehingga pemberi kerja tidak cenderung saya kalau gitu ke pemberi BPJS Ketenagakerjaan saja daripada ke dana pensiun. Padahal dengan adanya dana pensiun yang tentu saja pemberi kerja lebih tenang karena dana pensiun sendiri bisa dikonvensir dengan program pesangon masing-masing pemberi kerja, karena iuran dana pensiun dari pemberi kerja dan pengembangan itu bisa di-offset dengan program pesangon sesuai Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ini fisiknya. Nah, kalau tidak mempunyai dana pensiun yang sifatnya sukarela tadi, pemberi kerja akan berat di kemudian hari. Apa pensiun? Tentu saja tetap membayar pesangon sesuai dengan undang-undangnya. Nah, ini. Insentif yang lain kami harapkan juga apabila dana pensiun pemberi kerja memiliki dana pensiun, ya ini ada insentif pajak, keringanan pajak, dan hendaknya mungkin itu harus diberikan kepada pemerintah sehingga tumbuh itu untuk dipandang dari pemberi kerja. Karena apa? Bagaimanapun juga kesehatan dana pensiun ya lembaga uang itu akan tergantung dari pemberi kerja, karena yang bisa mencetak uang itu pemberi kerja. Pekerja itu adalah hanya unsur yang mendukung. Nah, begitu. Tapi kalau dipandang dana pensiun oleh pemberi kerja memberatkan, ya lebih baik mereka tidak membuat dana pensiun, tapi tetap aja yang pokok. Namun kalau ada insentif dari pemerintah, katakan masalah pajak, masalah apa, ya keringanan apabila sudah membentuk dana pensiun mungkin tidak diwajibkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, itu kemungkinan bisa menentukan itu dari pemberi kerja. Dan dari pesertanya, mungkin peserta juga disosialisasikan, istilahnya dibuka wawasannya agar peserta itu aware terhadap masa tuanya. Nah, sekarang ini banyak pekerja-pekerja atau bahkan yang eksekutif muda, bahkan pemberi tenaga kerja yang muda-muda itu tidak pernah memikirkan bagaimana nanti bagaimanapun nanti kan bakal tua, bakal tidak bekerja. Nah, sekarang ini kalau mulai sekarang tidak disadarkan untuk bagaimana mereka itu aware terhadap ya pensiunnya dengan membuat pensiun masing-masing, ya entah itu ikut di BPK, entah di PLK atau ikut BPJS. Nah, ini mungkin nanti di kemudian akan kesulitan. Ya, memang sekarang ini para milenial itu kan tidak pernah mengerti seperti apa. Tetapi sebetulnya ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, bagaimana para pegawai-pegawai baru atau eksekutif muda itu juga aware terhadap pensiunnya nanti masing-masing. Nah, itu. Baik, apabila dilakukan penurunan terhadap iuran Dapen sendiri, apakah menurut Bapak ini bisa membantu? Maksudnya iuran yang sudah ada diturunkan seperti itu? Iya, mungkin untuk selama pandemi ini terjadi gitu atau sampai periode tertentu? Nah, kalau programnya itu manfaat pasti sesuai undang-undang memang tidak bisa diturunkan, ya. Tapi kalau untuk program iuran pasti kemungkinan bisa, karena semua itu tergabung dalam individual account. Karena ada beberapa aturan-aturan dana pensiun baik undang-undang maupun PP-nya mengatakan kalau manfaat pasti itu sudah terpola sesuai dengan peraturan dana pensiunnya. Nah, pasti seperti itu. Nah, apabila akan menurunkan kemungkinan mungkin, tapi prosesnya harus minta persetujuan dari pesertanya, ya. Ini jadi aturan-aturan itu yang akan melanggar daripada undang-undang dana pensiunnya. Dan situ ini yang sekarang ini agak baik itu untuk mengurangi atau mengkonversi agak lambat karena ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, nanti apabila ada ya misalnya updating daripada atau perubahan undang-undangnya,
Nah, ini kemungkinan bisa lebih menumbuhkan dana pensiun di kemudian hari. Yang mana kemungkinan switching, kemungkinan mengurangi, dan sehingga fleksibel di dalam iuran. Nah, 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan melakukan kajian mendalam terhadap rencana perubahan skema penyaluran dana pensiun ASN. Hal ini untuk memastikan ASN yang telah purna bakti tetap mendapatkan hak pensiun dan mencegah terjadinya pembengkakan APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengungkapkan, anggaran dana pensiun untuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri saat ini menjadi beban APBN. Dana pensiun kini telah mencapai 2.800 triliun rupiah yang terdiri dari 900 triliun di pemerintah pusat dan 1.900 triliun di pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, dana pensiun ASN merupakan hak ASN yang telah purna bakti. Selain telah mengabdi puluhan tahun bagi negara, setiap bulan gaji ASN telah dipotong untuk dana pensiun. Ya, saya kira tidak boleh kita mengatakan bahwa itu beban negara, kan itu kan hak dari ASN yang memang sudah purna. Tapi proses mekanisme dan cara untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada para ASN yang purna, saya kira juga tentu akan dikaji lebih dalam lagi, karena supaya dana pensiun itu bisa diberikan lebih awal sehingga dia masih bisa memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha dibanding tiap bulan dikasih dengan nilai yang sangat minimal. Amir mendorong Kementerian Keuangan melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga bisa tepat guna dan tidak menjadi beban bagi APBN. Hilman Hidayat dan Rifki TVR Parlemen melaporkan. Dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta lebih cinta kemerdekaan. The nation of Indonesia, from its earliest beginnings, declares that Indonesia loves peace, but we love independence more. The lesson of history have taught us